Kiper Thailand klarifikasi insiden saling pukul. AFC tunjuk Indonesia sebagai tuan rumah kualifikasi AFC U23 2024. FIFA dan klub Eropa apresiasi perjuangan Garuda Muda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kiper Thailand beri klarifikasi, AFC selidiki keributan final SEA Games 2023. Kabar mengejutkan datang dari kiper Thailand Sophanwit Ratchanok yang mengungkapkan alasan memukul bek timnas Indonesia U22 Komang Teguh dalam keributan kedua tim di final SEA Games 2023. Sebagaimana diketahui, keributan tersebut terjadi sebanyak 2 kali. Pertama saat Yotsakon Burapa mencetak gol penyeimbang 2-2 pada penghujung babak kedua. Sementara keributan kedua muncul ketika Irfan Jauhari membawa Indonesia kembali unggul 3-2 pada menit ke-91. Dalam keributan itu terdapat momen ofisial Thailand memukuli ofisial Indonesia. Ketika situasi tengah ricuh, kiper Sophanwit Ratchanok memukul Komang Teguh. Kedua pemain tersebut akhirnya di kartu merah wasit Matar Ali Hatmi. Dikutip dari SMM Sport, Sophanwit mengaku mengukul Komang lantaran melakukan pembelaan terhadap rekan satu tim. Dalam keributan itu, para pemain Indonesia berlari memukul rekan satu tim saya. Saya berdiri menonton adegan itu dan membuat gerakan mengejek. Setelah selesai memukul, dia berlari ke kelompok yang sedang ribut dan terus menyerang yang lain. Saya akui bahwa saat dia meninju teman saya tidak dapat menahan diri. Ada banyak tekanan dalam hitungan menit, ucap Sophanwit. Meski demikian, Sophanwit menyadari kesalahannya tersebut dan meminta maaf kepada supporter dan juga timnas Thailand. Menariknya, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC akan menyelidiki keributan yang terjadi. Sebab Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Kamboja, Kheo Sara, telah melaporkan kejadian di laga tersebut yang menyebabkan Thailand berpotensi untuk menerima hukuman yang setimpal. Timnas U22 Indonesia sabet emas, FIFA dan klub Eropa beri apresiasi. Keberhasilan Timnas U22 Indonesia menyabet emas SEA Games 2023 turut mengundang apresiasi dari Federasi Sepak Bola tertinggi di dunia FIFA. Bagi Indonesia sendiri, kemenangan ini membangkitkan euforia yang sangat luar biasa bagi para pecinta sepak bola tanah air. Asalnya medali emas ini adalah yang pertama diraih Indonesia di ajang SEA Games sejak terakhir kali mendapatkannya pada edisi 1991 silam. Hal tersebutlah yang membuat FIFA sebagai Federasi Sepak Bola Dunia ikut bereaksi dengan memberikan ucapan selamat kepada Indonesia. Hal itu diungkapkan lewat akun Instagram resmi mereka @FIFA_World_Cup. Bahkan sebelumnya, FIFA juga turut merespon kemenangan dramatis skuad Garuda Muda di semifinal SEA Games 2023 melawan Vietnam. Tak hanya FIFA, apresiasi juga datang dari klub Belgia KMSK Denze yang menyebut Marcelino Ferdinand si Golden Boy usai berhasil membawa timnas Indonesia U22 juara SEA Games 2023. Melalui unggahan akun Instagram resmi klub, KMSK Denze mengaku bangga atas performa Marcelino yang menjadi salah satu kunci taktik Indra Syafri. Tim nasional U22 Indonesia berhasil menjuarai SEA Games di Kamboja. Marcelino mencetak 2 gol selama turnamen dan memberikan 1 assist pada laga final. Selamat Marcel dan seluruh pemain timnas Indonesia U22. Tulis KMSK Denze. Tentu performa apik bersama timnas Indonesia U22 telah menjadi bukti kalau Marcelino Ferdinand layak untuk masuk skuad inti KMSK Denze. Usai SEA Games, AFC tunjuk Indonesia sebagai tuan rumah kualifikasi AFC U23 2024. Kabar baik datang dari Konfederasi Sepak Bola Asia yang telah mengumumkan Indonesia sebagai salah satu dari 11 tuan rumah untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024. Sebagai informasi, kualifikasi Piala Asia U23 2024 sendiri akan digelar pada tanggal 12 hingga 18 September 2023 dan akan mencari 15 tim yang akan berlaga di putaran final. Selain tuan rumah Qatar yang sudah memastikan tempat di putaran final, Timnas Indonesia U23 berstatus sebagai tuan rumah kualifikasi.
sehingga peluang mereka untuk lolos ke putaran final terbuka lebar. Selain Indonesia, 10 negara lain yang terpilih adalah Bahrain, Cina, Yordania, Korea Selatan, Kuwait, Arab Saudi, Tajikistan, Thailand, Uzbekistan, dan Vietnam. Timnas Indonesia U23 sebagai tuan rumah dipastikan tidak akan satu grup dengan tuan rumah lainnya. Selain itu, mereka juga tidak akan satu grup dengan negara penghuni pot 3 seperti Kirgistan, Timor Leste, Lebanon, Oman, Laos, Palestina, Mongolia, Taiwan, Bangladesh, dan Filipina. Adapun 46 peserta akan dibagi menjadi 11 grup, dengan setiap grup berisikan 4 hingga 5 negara. Tim yang finish sebagai juara grup, yakni 11 tim akan otomatis lolos ke putaran final dan akan bersanding dengan tuan rumah Qatar. Sementara 4 slot tersisa akan diisi oleh 4 tim runner-up terbaik. Jika Timnas Indonesia U23 tidak berhasil menjadi juara grup, mereka masih dapat mengejar posisi 4 runner-up terbaik. Menariknya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya telah mengungkapkan bahwa Timnas U23 Indonesia akan kembali dilatih oleh Sintayong. Namun dengan prestasi Indra Syafri yang telah membawa Garuda Muda meraih emas, akankah mempengaruhi keputusan tersebut? Ataukah Indra Syafri dan Sintayong akan berkolaborasi demi prestasi terbaik Timnas U23 Indonesia? Mari kita tunggu saja kejutannya.